Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa hari lalu ada yang bertanya kepada saya, apa ciri-ciri seorang beriman dewasa dan mendalam? Saya pun menjawab dengan jawaban yang cukup panjang. Saya mengatakan, ciri-ciri orang beriman dewasa itu terlihat dari integritasnya. Semua dimensi kehidupannya telah menjadi matang karena imannya. Semua dimensi kehidupan, baik intelek, kehendak, afeksi, emosi, perbuatan, tindakan, semuanya itu telah terintegrasi menjadi satu. Dan integritas itu disebabkan oleh imannya. Makanya, apa yang diucapkan dan apa yang ia lakukan setiap hari merupakan satu kesatuan. Di dalam terang iman Katolik, kedewasaan dalam iman berarti kita harusnya menyerupai Kristus. Dan Kristus identik dengan kesatuan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dihidupinya. Injil mengatakan bahwa sabda menjadi manusia. Artinya, sabda yang Yesus ucapkan juga dihidupi olehnya. Makanya, semua manusia pun harusnya menyerupai Yesus sendiri, di mana ada kesatuan antara yang diucapkan dengan apa yang dihidupi. Bacaan-bacaan hari ini pun berbicara tentang wujud nyata dari integritas seorang beriman, yaitu terlihat di dalam kesatuan antara ketekunan doa dan perbuatan baik. Bacaan pertama hari ini menceritakan tentang kemenangan bangsa Israel terhadap Amalek dan rakyatnya. Kemenangan tersebut terjadi karena Musa tetap mengangkat tangan untuk berdoa memohon pertolongan Allah. Jika Musa menurunkan tangannya, maka Israel mengalami kekalahan. Oleh karena itu, Harun dan Hur turut menopang kedua belah tangan Musa, sehingga bangsa Israel mampu mengalahkan Amalek dan rakyatnya. Salah satu makna yang bisa kita petik dari peristiwa ini ialah berdoa juga membutuhkan ketekunan. Ketekunan di dalam doa akan membuahkan hasil di dalam hidup kita. Di dalam bacaan Injil, Yesus juga menegaskan hal yang kurang lebih sama lewat perumpamaan janda dan hakim. Di mana ada seorang janda yang senantiasa datang kepada seorang hakim agar hakim tersebut membela perkaranya. Hakim tersebut akhirnya membela hak dari janda tersebut karena janda itu senantiasa datang dan bermohon kepada hakim itu. Dengan perumpamaan ini, Yesus hendak menegaskan bahwa setiap pengikut Kristus harus disadarkan untuk tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan yang kita imani. Sebab cara berdoa yang seperti inilah yang akan menumbuhkan iman kita. Selain itu di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus harus selalu bertindak secara bijaksana, dan bertindak bijaksana itu tidak lain adalah berpegang teguh pada kebenaran. Santo Paulus juga mengingatkan bahwa setiap pengikut Kristus itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik itu harusnya menjadi senjata kita di dalam pewartaan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, bacaan pertama dan bacaan Injil menekankan tentang ketekunan berdoa atau berdoa dengan tak jemu-jemu. Kita akan sampai pada titik ini jika kita melihat doa sebagai sebuah kebutuhan, bukan sekedar sebuah ritual. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah kebutuhan relasional personal dengan Tuhan.
Artinya, kita berdoa dengan tekun dan tak jemu-jemu karena kita melihat doa sebagai sarana untuk menjalin suatu relasi yang sangat personal dengan Tuhan. Sehingga kerinduan untuk berdoa senantiasa hidup di dalam batin dan hati kita. Pada titik ini, kita tidak melihat doa sebagai mesin ATM yang akan memenuhi semua kebutuhan duniawi kita. Kita juga tidak melihat doa sebagai litani dari daftar permohonan, daftar kebutuhan kita setiap saat. Di mana kita ingin ini, kita berdoa, kita mau ini, kita berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi doa kita dilihat sebagai obat mujarab yang akan membuat kita semakin bersatu dengan Tuhan yang kita imani. Kedua, ketiga bacaan hari ini berbicara tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu dan perbuatan baik. Jika kedua ini menjadi satu kesatuan, maka kita akan sampai pada titik kedewasaan dalam iman. Artinya, ketekunan kita di dalam berdoa tidak hanya berhenti begitu saja di ruang doa ataupun di dalam gereja. Ketekunan dalam doa juga bukan sekedar suatu bentuk kesalehan. Tetapi doa itu berbuah dan terwujud dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita tabur setiap hari. Kita tidak hanya membangun relasi kasih dengan Tuhan lewat doa, tetapi kita juga membangun relasi kasih dengan sesama lewat perbuatan-perbuatan kasih kita. Inilah bentuk dari kedewasaan iman atau wujud nyata dari kedewasaan iman yang harus dimiliki oleh semua pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua.